Hey, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya. Saya sendiri hari ini. Udah, kita dari IR VIP. Nah, jadi kira-kira saya sendirian gini, nggak ada partner, anaknya bahasa apa ya? Ini kemarin di komen-komen ini kok masih banyak seperti yang memerlukan materi ini. Jadi di sini hari ini saya membahas tentang yang namanya Omlaw, tapi mungkin lebih tepatnya kayaknya gimana sih pakai mecha biar aman. Jadi nanti saya jelasin baterai dari jenis-jenis mekanikal seperti apa, terus dari baterai seperti apa, dan istilah-istilahnya, kegunaan-kegunaannya bakal saya jelaskan dengan detail. Nah, di sini juga saya udah ada kayak materi presentasi gitulah. Oke, yang pertama ya. Untuk menjelaskan soal baterai nih, saya udah ada ini. Nah, jadi untuk kalian mau main masuk ke mecha, kalian harus bisa menguasai ini terlebih dahulu. Di sini ada ya pengenalan baterai lah. Baterai itu ada dua kutub, yaitu satu kutub positif, satu kutub negatif. Pasti kalian udah tahu itu. Kemudian baterai full charge itu isinya 4,2 volt. Itu untuk baterai full charge. Sedangkan yang tertulis di baterai 3,7 itu dia menandakan sebenarnya bukan habis, tapi dia udah kayak baterai low. Karena kalau baterai habis sampai benar-benar nggak bisa dipakai lagi itu sekitar 2,9 sampai 3,1 volt. Biasanya itu udah mati, udah nggak bisa di firing lagi biasanya. Itu kalau udah sekitar 2,9 sampai 3,1 volt. Kemudian max ampere. Max ampere itu apa sih? Kok di baterai itu ada tulisannya max ampere sama continuous current ampere. Max ampere sendiri itu adalah ampere maksimal ketika dia bekerja. Jadi baterai di dalam mechanical mode ketika dia dipencet, tendangan awalnya itu namanya max ampere. Nah, max ampere ini yang biasanya jadi suatu patokan hitungan yang tidak boleh dilewati. Kayak contoh, nanti ada saya di sini mungkin memberi contoh baterai VTC 4 lah. VTC 4 itu di situ tertulis max ampere 35, continuous sekitar 25. Ini ada continuous ya, continuous sekitar 25. Jadi artinya max ampere itu ketika kalian pencet mechanical mode kalian itu tendangan awalnya 35 ampere, mungkin selama sepersekian detik lah. Kemudian berjalannya dia selama beberapa detik itu di continuous ampere. Nanti dijelaskan antara dua ini max ampere dan continuous ampere mana yang dipakai hitungan buat menghitung maksimal ohm yang boleh digunakan agar kalian aman main mecha. Kemudian ada max charging current. Max charging current itu nanti hubungannya dengan umur baterai dah yang lebih tepatnya. Jadi biasanya di charger itu kan ada 0,5, 1 ampere, 2 ampere. Nanti di sini saya jelaskan juga sekalian. 0,5 itu kelebihan kekurangan apa, 1 ampere kelebihan kekurangan apa, 2 ampere kelebihan kekurangan apa. Nah, ini yang saya tulis di sini. Kemudian ini ada menghitung max ohm. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan masalah keamanannya dulu. Jadi nanti untuk menghitung maksimal ohm yang boleh kalian gunakan di baterai itu, di baterai kan ada tulisan maksimum ampere dan voltase. Di sini voltase yang saya pakai itu voltase yang full, yang 4,2 volt yang saya gunakan di sini buat hitungan. Jadi untuk menghitung max ohmnya ini cukup voltase 4,2-nya ini dibagi max ampere baterai kalian. Seperti contohnya VTC 4 tadi, max ampere 35, berarti 4,2 dibagi 3,5 itu nanti dapatnya sekitar 0,12 ohm. Jadi kalian kalau pakai mecha mainnya pakai baterai VTC 4 itu kalau kalian mau daily aman pakai aja 0,12, itu udah aman, dijamin tidak meledak. Kemudian itu mungkin di situ sudah cukup jelas, nanti kalau kurang bisa ditanyakan di komen. Kemudian ada max charging current. Max charging current itu jadi 0,5, 1 dan 2 ampere itu pertama dari 0,5 dulu ya. 0,5 kelebihan yang ngecas pakai 0,5 adalah
daya yang dimasukkan ke baterai itu lebih padat. Jadi baterai kalian misalnya 2100 mAh itu benar-benar bisa keisi hampir 2100 mAh selama baterai kalian kondisinya masih fit. Itu 0,5. Tapi kekurangannya 0,5 ampere itu ngisinya lama banget. Kemudian ada 1 ampere. 1 ampere ini jadi dia middle. Ngisinya nggak terlalu lama dan ngisinya nggak terlalu kosong. Jadi gimana ya, dia 1 ampere itu bisa ngisi padat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan kalau 2 ampere ini yang tidak saya sarankan. Bener ada charger yang support sampai 2 ampere, tapi baterai kalian umurnya berkurang karena dia bener-bener daya itu dipaksa masuk ke dalam, dipaksa dengan cepat, ayo full. Itu yang akhirnya bikin baterai kalian nanti cepat rusak. Jadi daya endurance-nya nggak lama, kalian nggak bisa memakai berbulan-bulan, paling 2 bulan 3 bulan udah istilahnya kalau di handphone baterai gembung, udah kayak sering drop. Nah itu kalau kalian keseringan ngecas pakai 2 ampere. Jadi kalau yang pertama ini untuk kondisi meka normal, meka kalian yang pakai 1 baterai normal. Ini di sini kayak perhitungan tadi yang sudah saya contohkan, 4,2 voltnya baterai dibagi sama maksimum ampere baterai yang tertera di baterainya, nanti dapat max ohm yang bisa kalian gunakan. Nah itu untuk mekanikal biasa, 1 baterai 18650, 20700 ataupun 21700. Kemudian kemarin itu masih banyak yang nanya, Mas bikin dong lagi, jangan meka biasa, kita kan masih ada user yang buat seri dan buat mod meka berjenis lainnya. Di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini untuk yang namanya mekanikal dengan sistem baterai seri. Sistem baterai seri itu ciri-ciri paling gampangnya dilihat kalau dia single tube, posisi baterainya seperti ini. Negatif positif. Jadi baterai 18650 ataupun dan sebagainya itu ditumpuk dengan di tengah-tengahnya itu negatif ketemu positif seperti ini. Jadi tengah-tengahnya itu positif ketemu negatif begini. Ataupun kalian pakai mechanical box mode seri, itu ciri-ciri paling gampang pemasangan baterainya begini. Jadi positif dan negatif itu bersampingan, dia tidak di satu sisi. Jadi di satu sisi ada positif negatif, di satu sisi ada negatif positif. Nah itu ciri-ciri dari mod meka seri yang paling gampang dilihat. Nah itu pasti seri, kalau dia seperti ini pasti seri berarti mainnya untuk mekanikal. Kemudian di baterai seri ini voltasenya dia itu kalau kita di sini hitung mekanikal ya, tidak elektrikal, jadi tidak ada pengaturan. Otomatis power yang dilepas power yang sesungguhnya. Voltase dikali 2, ampere dikali 1. Artinya begitu baterai kalian seri, misalnya baterai kalian itu full kayak tadi ya, full 4,2 volt dengan ampere 35 ampere, misalnya VTC 4 tadi. Begitu baterai kalian seri, maka power yang dikeluarkan dia adalah voltase 8,4 volt dengan ampere tetap 35. Nah itu kalau seri ya, voltasenya dikali 2, ampernya tetap. Itu buat seri. Jadi misalnya kalian menghitung untuk max ohm yang digunakan, contohnya berarti 8,4 karena full tadi kan 4,2, berarti 8,4 volt dibagi sama ampernya 35. Nah itu coba bisa kalian hitung sendiri ketemunya kira-kira berapa kalau kalian main seri pakai baterai VTC 4. Misalnya kalian ketemunya sekitar 0,3, nah itu sudah aman buat digunakan misalnya yang kalian temukan hasilnya segitu. Jadi ingat sekali lagi, buat di seri voltasenya dikali 2, ampernya tetap. Jadi nanti menghitungnya voltasenya itu yang dipakai 8,4, ampernya max ampere yang dipakai ya, yang tertera di baterai. Contohnya VTC 4 itu adalah 35. Kemudian apa sih kelebihan main seri? Nah itu kan orang banyak nanya, apa sih kelebihan main seri? Kalau menurut saya ya, main seri di mechanical itu bener dia power tendangan power awalnya kuat, tapi menurutku daya tahannya juga nggak terlalu lama. Nanti kita ada penjelasan berikutnya lagi. Pokoknya di sini kalau untuk seri sendiri
saya bukan orang yang tipikal main seri. Nah, di sini dijelaskan apa sih yang lebih enak dari seri ini. Ini kalau kalian main namanya mechanical parallel. Biasanya ini box mode paralel. Contoh bisa kalian search dulu itu ada namanya Dimitri box mode atau Cherry Bomb. Nah, itu dia mainnya paralel. Ciri-ciri utama paralel, begitu baterai digandeng dalam box mode, dia kutubnya satu sisi. Di atas positif semua, di bawah negatif semua. Contohnya yang lagi kalian pasti kenal itu Noisy Cricket V2. Itu bisa kalian bolak-balik tapi di bawahnya, bukan di posisi baterai. Kalau di mechanical box mode yang bener-bener mechanical box mode, bisa kalian lihat ciri-cirinya ini. Ini udah ciri-ciri utama ini. Maka kutubnya itu satu sisi, positif semua di atas, negatif semua di bawah. Untuk paralel, untuk mecha yang main jenis baterai paralel seperti ini, itu nah di sini ada kejadian lagi. Kalau tadi yang seri voltase dikali 2 ampere tetap, maka di paralel ini kebalikannya. Ampernya dikali 2. Jadi misalnya kalian pakai baterai VTC 4 nya 2, berarti ampernya kan 135. Itu dikali 2. Jadinya 70 ampere. mAh-nya juga naik. Misalnya kalian tadi pakai baterai VTC 4 2100 mAh, maka mAh-nya juga naik kali 2 jadi 4200. Tapi voltasenya tetap yang dikeluarkan, tendangannya dia tetap 4,2 volt tendangannya. Kemudian untuk menghitung max ohmnya sama tetap rumusnya. Voltasenya kalau di paralel, voltasenya tadi yang tetap dibagi sama ampere yang sudah dikalikan 2. Kayak tadi contohnya pakai VTC 4, maka ampere 35 kali 2 70 ampere. Berarti di sini 4,2 dibagi 70 ampere. Yang jelas di box mode paralel kalian bisa main ohm yang lebih rendah daripada single mechanical atau seri mechanical. Di paralel mechanical kalian bisa main ohm yang jauh lebih rendah. Terus kenapa sih tadi kayak saya bilang kan, kok kenapa saya lebih suka paralel seperti ini? Nah, ini kira-kira ini udah cukup lah. Sekarang saya jelaskan. Kenapa sih kok kalau buat yang tidak umum ya, kalau yang umum kan saya sendiri daily pakai single tube mechanical, artinya mechanical dengan baterai satu, kayak yang tadi sudah dijelaskan paling awal. Tapi kalau buat main yang aneh-aneh seperti ini, saya lebih suka main paralel mechanical. Kenapa saya lebih suka paralel daripada seri? Karena pertama, paralel itu mAh naik, ampere naik. Jadi daya tahannya endurance dia dipakai buat daily itu sip banget. Tahan lama. Biasa yang kita pakai kalau di seri ya sama-sama dua baterainya. Kalau tidak ada yang menutupi kayak chip, dia ada yang mengatur kayak chip, bener-bener mechanical dilepas, itu lebih awet paralel. Dan powernya pun bener, dia powernya tidak sekeras seri, tapi powernya jauh lebih stabil daripada seri. Makanya saya sendiri lebih suka mechanical yang main di paralel. mAh-nya dia naik jadi besar, ampernya naik jadi besar, otomatis firingnya lebih stabil dan lebih jauh lebih aman daripada single tube atau seri mecha, daripada single baterai mecha atau seri mechanical. Paralel jauh lebih aman karena dia bisa main ohm yang lebih rendah. Sedangkan kita daily kan rata-rata kita pakai alien udah jadi 0,1, 0,12. Kalau kalian pakai paralel mecha, contohnya kayak parallel box mode, biasanya parallel box mode mecha itu jauh lebih aman dengan kalian bisa menikmati firing yang lebih stabil dan mAh-nya lebih besar. Jadi kalian nge-vape daily gitu enak banget pakai parallel mecha itu. Dulu saya pakai paralel itu di Noisy Cricket V2, enak banget. Jadi kalau buat daily sendiri saya sekarang single tube, kalau pilihan saya ya daily sendiri saya single tube, sedangkan kalau aneh-aneh saya pengen banget pakai paralel mecha karena lebih enak ohmnya. Maksudnya kalian ngerasa aman karena perhitungan ohmnya yang tadi kan sudah saya jelasin perhitungan. Nah, coba kalian hitungin sendiri, saya jamin max ohm yang didapatkan oleh paralel itu jauh lebih rendah daripada seri dan single mechanical, itu pasti. Makanya kalau pakai paralel aman sebenarnya. Kayak kalian misalnya baru-baru nyoba, cari aja paralel box mode. Enak, aman kalian mainnya. Kalian main pakai ohm alien-alien yang sekarang tersedia buat mecha 0,1, 0,12 aman. Jadi flavor kalian enak, kalian makainya aman, tenang kalian.
Jadi sekiranya mungkin sudah cukup jelas saya di sini ya menjelaskan antara single baterai mecha, seri mecha, dan paralel mecha. Jadi nanti kalau masih ada kurang-kurangnya atau kalian mau request dibikinin video apa, boleh kalian nanti tulis komen-komen. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen supaya membangun channel ini, supaya kalian mensupport channel kami ini. Oke, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IRV mengucapkan salam. Dadah.